Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengecek adakah teman-teman yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini hadir semua untuk kelas 8. Nah, pelajaran kita hari ini tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, berdirinya Daulah Abbasiyah setelah runtuhnya Daulah Umayyah yang disebabkan melemahnya sistem politik dan pemerintahan di samping munculnya berbagai tekanan dari luar berupa adanya pemberontakan. Nah, di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Daulah Umayyah adalah yang pertama, figur khalifah yang lemah. Nah, jadi sepeninggal Khalifah Hisam, tidak ada khalifah yang kuat yang mampu mengkonsolidasikan pemerintahan, menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Nah, yang kedua, tidak ada ketentuan mekanisme pengangkatan khalifah. Nah, di sini menimbulkan perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah. Yang ketiga, adanya pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Yang keempat, para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang kelima, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab atau disebut dengan Mawali. Nah, jadi dari kelima peristiwa ini tadi itu yang membuat atau mendorong kemundurannya Daulah Umayyah dan berdirilah Daulah Abbasiyah. Dari permasalahan yang terus menumpuk pada masa pemerintahan Daulah Umayyah membuat gangguan keamanan makin meningkat. Kelompok-kelompok yang kecewa dan merasa tertindas juga mendapat kesempatan untuk melakukan pemberontakan. Adapun kelompok-kelompok pemberontakan pada waktu itu adalah yang pertama, kelompok Muslim non-Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah yang menganggap Daulah Umayyah sebagai perampas khalifah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah. Nah, yang keempat, kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga Daulah Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari ajaran hidup Islami. Nah, kelompok-kelompok tersebut inilah yang akhirnya membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, untuk mencari dukungan masyarakat luas. Kelompok Daulah Abbasiyah melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai usaha dakwah, yaitu propaganda yang dilakukan Daulah Abbasiyah untuk mencari dukungan dalam usahanya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, gerakan dakwah ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Pimpinan gerakan dakwah itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad ini lalu memperluas gerakan Daulah Abbasiyah dengan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan. Yang pertama adanya kota Al-Humaimah
sebagai pusat perencanaan dan organisasi. Yang kedua, Kota Kupah sebagai kota penghubung. Yang ketiga, Kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Nah, jadi inilah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, anak-anak, adakah yang ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Alhamdulillah, paham semua. Nah, kalau begitu Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini menjadi berkah dan manfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.